Baik, Akang Teteh tentunya tidak kalah memukau dengan pematerian kita yang sebelumnya. Yang kedua, dengan seorang founder Nikita Teknologi ya, for your information, Ang Teteh. Jadi Nikita Teknologi adalah perusahaan agensi yang berfokus untuk meningkatkan omset dan branding organisasi dengan pembuatan dan perawatan website. Sudah memiliki banyak klien dari lintas industri, baik organisasi, bisnis, dan komunitas. Kita sapa dengan hangat Kang Farhan. Halo, Mana ini plusnya kok nggak ada? oh iya, oke. Halo Kang. Halo Teh Vivi, Oke, kita gaspol remblong ya ini Kang. siap, Nabrak dong jatuhnya. Oke, Kang Farhan, mangga dipersilakan. siap. Oke, atur nun Teh Vivi juga sebelumnya ada Kang Aul juga ya yang udah sempat opening dan ngasih introduction yang sangat menggugah ya malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrabbilalamin. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman yang sudah join di sesi webinar Manusia versus AI ya. Judulnya aja sudah Manusia versus AI gitu. Seakan-akan kita bakal adu mekanik nih sama AI ya. Tapi bukan itu poinnya. Malam hari ini sebenarnya kita bakal lebih ke arah ngobrol dan sharing aja di sini teman-teman semua. Saya lihat dari backgroundnya sangat beragam. Ada yang masih aktif studi, ada yang sudah jadi praktisi, dosen, akademisi, wirausaha, wira swasta dan berbagai macam background lainnya. Tentunya ini jadi ajang sama-sama kita buat belajar. Oke, mungkin buat mempermudah dan memvisualisasikan apa yang bakal kita obrolin, mungkin saya izin share screen ya. Ini harapannya sepertinya harusnya sudah kelihatan ya. Oke, boleh kasih reaction mungkin kalau memang sudah kelihatan atau belum pun juga nggak masalah. Bisa info juga. Belum. Oke. Apakah sudah kelihatan? Belum. Oke, kelihatan. Oke, thank you Mas Yudi, Mbak Zahra dan teman-teman lainnya. Oke, ya malam hari ini sebenarnya lanjutan dari Kang Aul karena keterbatasan waktu dan istilahnya lumayan kita mengejar waktu, jadi mungkin agak ritmenya agak cepat ya nanti kurang lebih begitu. Tapi saya apresiasi secara pribadi effort dan semangat teman-teman buat belajar di tengah long weekend yang panjang. Mungkin ada beberapa orang yang memilih untuk bersantai ya, menikmati, menghirup udara healing. Tapi teman-teman masih effort untuk belajar dan istilahnya sama-sama kita untuk cari informasi tentang perkembangan teknologi hari ini. Ya, hari ini kita bakal, wih ada yang kerja juga. Hari ini kita bakal ngomongin khususnya soal memanfaatkan potensi AI dan website ya. Dua teknologi ini sebenarnya plot twistnya sebenarnya sudah lama. Tapi kurang lebih di malam hari ini kita ngomong tipis-tipis aja ya, karena nanti lengkapnya banyak banget informasi yang bisa di googling. Oke, tadi sebenarnya udah Teh Vivi mention, saya Farhan. Kebetulan sekarang posisinya sebagai founder Nikita Teknologi. Tadi juga sempat di-mention, Nikita Teknologi itu adalah perusahaan agensi yang berfokus untuk pembuatan, perawatan, dan perancangan website. Ya di sini konteksnya UI UX yang fokusnya itu sebenarnya mengatasi apa? Mengatasi untuk meningkatkan omset bisnis, kemudian juga meningkatkan branding organisasi melalui media website. Jadi kita fokusnya di sana. Klien kami sudah macam-macam industri. eh, itu sekilasnya dan kemudian kebetulan sekarang posisinya saya sebagai founder di sini. Nah, sekarang sebenarnya fokus kita ngobrolin tiga area aja. Pertama tuh era digital dan juga peran penting website saat ini. Terus kemudian soal AI 101 ya, udah kayak nama ini ya, nama SPBU ya 101. Nah, kurang lebih kita akan mengenal AI secara general dan secara mendalam. Dan kemudian juga kita bakal coba kenal ChatGPT. ChatGPT itu sebenarnya AI apa sih? Atau dia jangan-jangan ternyata bukan AI. Nah, kita coba kenali apakah ChatGPT ini termasuk AI kategori apa. Oke, kita mulai dari era digital dan peran penting website. Eh, Hari ini sebenarnya menariknya di Indonesia jumlah penduduk kita sudah sampai 278 juta sekian dan ini data Januari 2024 ya. Saya belum ngecek lagi Januari 2025 dan saya yakin pertumbuhan penduduk terus meningkat.
Terus kemudian juga informasinya pengguna internet di Indonesia juga nggak kalah banyak. Ini kalau dihitung-hitung bisa dibilang hampir menyamai ya, tapi mungkin rentangnya masih sekitar 50 juta rentang pengguna internetnya. Terus kemudian kalau kita lihat perangkat mobile atau pengguna penggunaan perangkat mobile itu ternyata lebih banyak orang punya HP atau HP-nya lebih banyak di Indonesia dibandingkan penduduknya. Nah, jadi ini juga salah satu plot twist juga ternyata di Indonesia banyak sekali orang yang memiliki perangkat mobile ya atau di sini juga bisa smartphone. Dan 97% di antaranya pengguna internet di Indonesia itu menggunakan Google sebagai mesin pencari ya atau mencari informasi. Jadi Google masih merajai Indonesia gitu ya sebagai search engine atau mesin pencari. Terus kemudian juga data dari GWA juga mayoritas pengguna internet di Indonesia 41% menggunakan search engine ya. Jadi tadi seperti Google, Bing dan berbagai macam jenis search engine lainnya untuk mencari informasi brand, produk dan layanan baru. Jadi penggunaan search engine masih relevan dan masih banyak digunakan sebagai mesin pencari. Oke, nah yang jadi pertanyaan dari semua media yang tadi kalau kita lihat Google, Microsoft, Bing dan lain-lain, dia memiliki wadah namanya website. Jadi website itu yang bisa muncul di platform mereka gitu. Nah, yang jadi pertanyaan apa seandainya keuntungan kalau kita memiliki website gitu kan? Seandainya misal di sini ada yang backgroundnya misal mahasiswa gitu ya, kemudian aktif di organisasi, kemudian organisasinya punya website gitu kan. Jadi kalau dicari di Google atau di mesin pencari itu muncul tuh websitenya. Nah, terus ataupun mungkin di sini ada teman-teman yang backgroundnya profesional, punya keahlian tertentu, kemudian mempublikasikan keahlian portofolionya di mesin pencari atau di Google. Nah, itu apa sih keuntungannya? Pertama yang jelas kalau teman-teman punya dan memiliki platform website dan terpampang jelas ketika dimasukkan kata kunci di mesin pencari, teman-teman dan kita semua punya kendali penuh gitu ya. Jadi kita tidak akan terganggu dengan berbagai macam kebijakan algoritma atau cara kerja di media sosial. Kayak baru-baru kemarin ini misal Reels itu kan mengubah cara kerja Instagram ya. Akhirnya sekarang konten yang kemungkinan besar bakal memiliki engagement yang tinggi ketika kondisi akun ini masih di awal itu real misal ya. Nah, jadi kendali penuh kita punya kendali penuh sama akun ataupun platform kita. Kemudian lebih kredibel dan lebih profesional ya. Ini sudah barang tentu di beberapa orang menganggap ataupun di beberapa industri website ini jadi wadah penting gitu ya untuk menunjukkan keseriusan gitu atau kredibilitas. Kemudian jangkauan global dan ini bisa diakses dimanapun. Misal kalau Bapak, Ibu ataupun teman-teman semua mungkin bergerak di industri ekspor impor, biasanya buyer dari luar negeri mencari misal coconut from Indonesia. Nah, itu kata kuncinya seperti itu gitu ya. Jarang di media sosial menggunakan behavior atau perilaku seperti itu. Nah, makanya bisa menjangkau lebih luas pasar global. Kemudian juga dari potensi ataupun jangkauan global tentunya bisa berefek pada omset ya melalui wasilah website tadi. Dan kemudian juga website juga bisa terhubung dengan media sosial dan berbagai macam strategi digital. Jadi website itu tidak hanya untuk sebagai website profile ya. Mungkin bisa jadi website e-commerce, website e-course kalau mungkin Bapak, Ibu dan teman-teman pernah mengakses pembelajaran online via website dan berbagai macam jenis website lainnya. Nah, dari berbagai macam jenis dan keuntungan website tadi, kabar gembiranya dari Nikita Teknologi, kebetulan kita lagi ngadain promo awal tahun. Jadi khusus awal tahun ini kita ngasih diskon 10% di semua segala jenis website. Jadi nanti kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman semua tertarik untuk buat website, baik itu komunitas, bisnis, organisasinya, bisa nanti kontak admin aja, ataupun nanti dari admin bakal mention di grup ya. Gitu. Oke, itu kurang lebih berbagai macam faedah dan benefit dengan adanya website. Oke, kita next berikutnya. Oh ya, soal AI 101. Saya mau cek sebenarnya tentang pemahaman kita biar align ya, biar bahasanya sama-sama ke titik sana gitu ya. Nanti kalau mau ke titik lain boleh, tapi nanti selesai ini gitu ya. Saya mau tahu kira-kira kalau Bapak, Ibu dan teman-teman semua mendengar kata AI, apa yang terlintas di pikiran kita semua, di Bapak, Ibu semua ataupun teman-teman. Boleh drop di chat. Misalnya kayak saya kepikirannya ChatGPT gitu. Saya misalnya kepikirannya Gemini atau sebelum itu ada namanya robot Sophia ya, robot Sophia. Boleh mungkin di drop
jawabannya di kolom chat. Dan ternyata sebenarnya ngomongin AI itu sejarahnya sudah jauh ya. Sudah jauh sebelum adanya ChatGPT. Tapi biasanya dari kita memang umumnya mengenal AI itu ya ChatGPT ya. Oh, di sini Mas Rauf bilang ChatGPT dan Gemini alat pembantu dalam kehidupan manusia. Wah, ini Mas Lukman pisau bermata ganda. Ada ada juga yang mata ganda ya. Wih, ini double berarti matanya. Teman, oh teman ya, nggak bestie ya. Oke, macam-macam ya kita menganggap AI dan sebelumnya makasih teman-teman yang udah drop tangga opininya. Ya, jadi banyak dari kita mengartikan AI itu adalah ChatGPT. Tapi pertanyaannya apakah AI ataupun ChatGPT itu satu-satunya AI di muka bumi ini? Ataukah ada jenis AI lainnya gitu? Nah, sebenarnya banyak ya jenis AI di sini. Di sini jadi ngomongin AI nggak cuma ngomongin ChatGPT, ngomongin AI nggak cuma ngomongin Gemini dan berbagai macam tools AI lainnya ya. Jadi kalau kita ngomongin apa itu AI atau apa itu artificial intelligence, tentunya kita nggak bakal lepas tuh dari kata intelligence ya. Kalau kita coba artiin kata intelligence ya, coba kita pahami secara sederhana, apa sih kata intelligence kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia kan itu kecerdasan ya, kecerdasan. Jadi kalau kita artikan pun kecerdasan ini kemampuan untuk berpikir, belajar dan menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi intelligence ini itu adalah satu kemampuan gitu ya. Kemampuan untuk berpikir, kemudian juga menyelesaikan masalah, kemudian juga dari kesalahan eh, kesalahan dari apa yang sudah kita lakukan itu bisa kita perbaiki karena kita punya kemampuan tadi ya dalam bentuk kecerdasan. Umumnya kalau kita menyelesaikan suatu masalah atau memiliki kemampuan untuk belajar dan menyelesaikan masalah hari ini dan yang akan datang itu kan kita bisa sebut sebagai intelligence ya atau memiliki intelligence dan memiliki kecerdasan. Tapi ada juga kondisi di mana kalau jika ada orang yang memiliki kemampuan berpikir, kemudian juga dia memiliki kemampuan belajar dari kesalahan orang lain, maka kita bisa sebut dia sebagai apa? Sebagai more intelligence atau memiliki kecerdasan lebih gitu kan. Karena dia bisa ngambil ibroh ya atau ngambil pelajaran dari kondisi ataupun challenge orang lain gitu. Nah, nah, itu makanya yang jadi pertanyaan, bagaimana sih caranya belajar dari kesalahan orang lain? Kan kalau kita belajar dari kesalahan orang lain kan kita meminimalisir kan kesalahan yang kemungkinan berpotensi akan kita hadapi di masa yang akan datang ya. Nah, cara belajarnya macam-macam. Ada yang belajar dengan cara membaca ya, mungkin membaca buku, dia membaca histori orang. Seperti mungkin kita kayak melihat orang-orang sukses di sana, kita coba baca histori mereka, journey mereka. Kita mungkin juga bisa melihat untuk mendapatkan informasi bagaimana orang ini berproses, baik itu teman dekat ataupun tayangan di berbagai macam media, kita bisa melihat untuk meminimalisir kesalahan dari belajar dengan belajar dari kesalahan orang lain. Kemudian kita mendengar cerita. Mungkin kalau kita di sini konteksnya dalam kehidupan berkeluarga, kita belajar dari orang tua kita dan berbagai macam media lainnya ya. Yang di sini kalau kita kaitkan, pada dasarnya kita di situ berusaha mengkonsumsi informasi dari berbagai macam sumber. Itu. Jadi kayak seperti membaca, mendengar dan lain itu pada dasarnya kita coba mengkonsumsi informasi dari berbagai macam sumber yang kebetulan saat ini sumbernya sangat mudah kita akses dan bisa kita dapatkan dimanapun dan kapanpun gitu. Mungkin dulu sebelum mudahnya internet hari ini kita kalau cari informasi mungkin masih dari mulut ke mulut, tetangga, saudara dan lain-lain. Tapi dengan kemudian internet hari ini kita bisa dapat informasi dan kemudian kita punya peluang untuk mengkonsumsi informasi dari berbagai macam sumber. Nah, kemampuan mengkonsumsi informasi dari berbagai macam sumber, hal ini sebenarnya dilakukan juga dengan AI gitu ya. Jadi AI sebenarnya melakukan apa yang dilakukan manusia untuk mengkonsumsi informasi, tapi bedanya AI itu adalah mesin ya. Jadi dia mesin yang punya kemampuan untuk mengkonsumsi informasi. Nah, bayangkan, coba kalau kita bayangkan AI ini adalah sebuah box kosong ya, sebuah box kosong. AI ini hanya punya dua kemampuan. Pertama dia membaca, kemudian dia mengenali pola dan kebiasaan dan tidak punya kemampuan yang lainnya karena istilahnya box ini baru. Nah, jadi kita punya AI yang kita punya box dan itu adalah AI yang punya dua kemampuan tadi.
Kemudian karena dia belum bisa membaca dan belum bisa mengenali pola atau kebiasaan yang nanti harapannya kan menciptakan satu kebiasaan, kita pengen kan sebagai pemilik box, si box ini nggak nyempit-nyempitin rumah gitu kan. Kita pengen si box ini punya kecerdasan, buat apa? Buat membantu kita kan. Nah, akhirnya kita sebagai pemilik box tadi, akhirnya kita mensubsidi atau mengirimkan informasi ke si box tadi kan. Karena dia bukan manusia, dia box. Kalau dia manusia, dia mungkin punya pengalaman, dia punya akses informasi, dia bisa belajar dari orang lain. Karena dia adalah mesin tadi, kalau kata Mas Aul mention, kita harus subsidi dia informasi. Kita bisa kasih berbagai macam informasi pengalaman kita share berbagai macam informasi dari internet, ataupun berbagai akses informasi dan cerita yang relevan buat si AI, supaya dia tertraining, terlatih gitu, bisa berupa gambar, video dan format berbagai macam lain filenya di internet. Nah, dan bahkan mungkin aja di internet experience orang kan beda-beda. Nah, di AI ini karena di internet istilahnya terlalu subjektif dan belum ada orang yang mungkin mengalami pengalaman seperti kita, akhirnya kita memasukkan informasi kondisi kita ke si AI supaya apa? Supaya tujuannya bisa mentraining si AI untuk memahami kita. Nah, akhirnya dari kondisi tadi, si AI itu akhirnya membaca, mengumpulkan informasi, baik itu tulisan, gambar, dan lain-lain ya. Nah, yang jadi pertanyaan gimana AI bisa bisa memahami kita gitu kan. Kalau Mas Aul mention kayak kita curhat ke AI, dia paham tuh keluhan kita apa gitu kan. Kita cerita keluh kesah kita, kadang-kadang dia kasih saran tuh kan. Mungkin kalau mahasiswa gimana caranya mencapai IPK 4.0 gitu misal, ataupun kalau berkarir gimana caranya supaya bisa ningkatin karir profesional, ataupun punya resolusi tertentu di tahun 2025 gimana tuh cara achieve-nya. Nah, itu macam-macam. Nah, sebenarnya simpel, AI akan membaca per paragraf ya, per huruf dari artikel informasi yang kita masukkan ke dalam si box tadi. Jadi dia bakal baca, dia bakal memahami, dan akhirnya dari membaca, memahami itu dia akan mendapatkan pola gitu kan. Dia akan mendapatkan kesamaan beberapa kata. Nah, dari situ dia akhirnya belajar dan mentraining diri dia gitu. Si box tadi yang akhirnya nanti semakin banyak informasi yang dia konsumsi, semakin terlatih, akhirnya si AI bisa istilahnya tadi ya, membantu kemudian juga menolong si manusia ya, sesuai dengan informasi ataupun sesuatu yang dia butuhkan, yang bisa disupport sama si AI. Jadi pada intinya box atau AI tadi butuh kita training, butuh kita latih seperti manusia ya. Kalau lahir kan anak kecil atau bayi, itu prosesnya pun kita training ya. Kita latih, kita kasih tahu cara jalan, cara merangkak dan lain-lain. Hal yang sama pun AI pun melakukan hal yang sama. Tapi bedanya AI tidak memasukkan unsur emosional, dia tidak punya inisiatif gitu ya. Kita nggak tahu dia lagi kenyang atau sakit kan kita nggak tahu ya. Jadi AI just machine gitu ya, dia hanya sebagai mesin. Nah, sayangnya kalau kita memasukkan informasi ke dalam AI atau ke dalam box tadi itu hanya mengandalkan informasi dari internet, ini kan sifatnya belum tentu representatif atau mewakili pengalaman informasi atau informasi yang orang cari, dan tentunya bakal subjektif ya. Nah, itu tentunya di internet kan macam-macam ya informasinya, dan belum tentu informasi yang kita butuhkan seperti itu. Nah, pada akhirnya seharusnya AI, kita memposisikan AI itu berada itu di samping, bukan berada di belakang, apalagi ada di depan ya. Karena pada sebenarnya AI itu kayak tadi, kita bisa mentraining dia, dan istilahnya kalau kita lebih pintar dari AI, justru kita bisa memanfaatkan kelemahan yang si AI miliki gitu. Karena kita bisa mengungguli AI dari berbagai macam sisi, emosional, inisiatif, dan lain-lain. Walaupun memang dalam beberapa aspek kecepatan, kemampuan kemampuan dia mendapatkan ataupun menganalisis informasi, AI bisa lebih unggul. Tapi jangan sampai keahlian atau kemampuan AI itu menjadi serangan bagi kita. Gitu. Nah, yang jadi permasalahan itu jika Anda dan kita semua tidak belajar atau meningkatkan keahlian, maka besar kemungkinan AI akan lebih unggul dalam banyak hal. Jadi kalau kita nggak coba upgrade skill, kita nggak coba dapat informasi lebih, kita nggak coba terus mentraining diri kita, karena AI pun dengan cara kontinuitas dia bakal mentraining diri dia sendiri, dan otomatis secara secara pelan dia bakal lebih smart ya dibandingkan kita. Eh, Cukup kita masukkan perintah saja di dalam box itu, box box text area dalam ChatGPT, Gemini dan lain-lain, dia bahkan sudah bisa memahami keinginan kita. Nah, pada intinya
sebelum aktivitas memasukkan teks itu kan ada inputan dari manusia. Tentunya kan itu butuh peran manusia. Makanya itu penting bagi kita untuk terus meningkatin keahlian, belajar, dan supaya AI ini bisa kita manfaatkan bahasa bahasa opportunities-nya ya. Nah, yang jadi tantangan era AI sekarang dan tiga kesalahan yang menjadi hambatan kita, kita itu kalau kita belum ataupun ya belum ya di sini maksud saya belum begitu punya banyak pengalaman hidup, tentunya kita belum punya banyak informasi kayak tadi di awal. Kita bisa mendapatkan informasi dengan membaca, melihat, merasakan dan berbagai macam lainnya. Jadi dengan kita belum begitu banyak pengalaman hidup, tentunya keterbatasan informasi menjadi tantangan buat kita. Kemudian kita belum bisa berpikir dengan jelas. Berpikir dengan jelas itu dalam artian menerjemahkan apa yang ada dalam pikiran kita gitu. Jadi ini bakal jadi hambatan dan tantangan gitu. Terus kemudian juga kita nggak begitu care gitu dengan orang lain karena pada hakikatnya tools yang dibuat ini kan untuk dipergunakan oleh manusia gitu. Jadi seandainya kita coba tidak memahami dasar atau cara berpikir manusia, maka besar kemungkinan AI ini tidak akan works untuk manusia juga gitu kan. Walaupun kita sebenarnya manusia. Nah, pada akhirnya ngomongin AI itu nggak cuma ChatGPT. Dan ChatGPT ini adalah salah satu bagian dari AI. Kalau kita ngomongin AI bakal banyak banget cakupannya. Ada machine learning tadi yang Mas Ol udah mention, kemudian juga NLP, Natural Language Processing, computer vision, bahkan dari turunan machine learning, ada deep learning dan lain-lain. Buat sesi ini kita cuma fokus di machine learning aja ya, karena keterbatasan waktu. Nah, tadi sudah dimention sebenarnya sebelumnya soal machine learning. Jadi sebenarnya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia secara bebas, udah ketangkap ya machine dan learning. Berarti mesin ini punya kemampuan belajar gitu ya. Jadi dia bisa belajar dan jadi lebih pintar dari pengalaman. Tapi ada tanda kutip ya, lebih pintar dari pengalaman. Jadi dia kalau belum dapat informasi dari kita, dia belum paham gitu. Kalau manusia kan dia besar kemungkinan bisa memprediksi ya, atau punya kemampuan untuk mengira, walaupun dia belum pernah mengalami kan. Nah, kalau AI machine learning ini harus kita masukkan informasinya. Nah, tapi jauh sebelum itu sebenarnya machine learning ini bukan teknologi yang baru-baru banget ya. Mungkin kalau sekarang ChatGPT, Gemini ya yang jadi trennya. Tapi kalau dalam penggunaan jauh sebelum itu sebenarnya mesin ini sudah mempelajari atau sudah belajar dan kita sebenarnya secara tidak sadar menggunakannya dalam keseharian. Kayak contohnya di email, kita mungkin nerima email spam ya. Ini dari siapa nih kan? Biasanya email sudah mendeteksi ini email spam. Nah, makanya biasa masuk ke folder spam. Kemudian juga kalau kita suka nonton Netflix, Netflix sudah membaca nih. Kalau kita suka nonton K-pop dengan genre drama, kita suka nonton film Hollywood dengan genre action, nah itu kan sudah ke-track sama Netflix. Itu sebenarnya bagian dari machine learning ya. Jadi mesin mempelajari cara manusia berperilaku. Kemudian juga kalau kita di Instagram, di TikTok, di berbagai macam media sosial lainnya, itu kita bisa lihat konten-konten yang kita konsumsi itu di search-nya itu rata-rata relate sama kita. Mungkin kalau kita suka konten soal self development itu besar kemungkinan konten self development yang bakal muncul di pencarian kita. Nah, itu sebenarnya bagian dari machine learning. Jadi machine learning mempelajari kebiasaan kita dalam berinteraksi di dalam mesin. Nah, hal yang turunan dari mesin ini ada istilah namanya deep learning. Nah, deep learning ini sebenarnya naikkan atau bukan ya bisa kita bilang walinya ya. Walinya itu adalah deep learning. Machine learning. Nah, sebenarnya konsep dari deep learning ini dia sama seperti machine learning tapi dia menerapkan cara jaringan otak atau neural network yang bekerja. Jadi cara otak manusia bekerja itu diterapkan di deep learning. Sama seperti bagaimana manusia belajar, contoh dalam beberapa saat ini kayak seperti voice assistant ya. Kalau di sini maksud saya Siri ya. Mungkin kalau teman-teman pengguna di beberapa perangkat iPhone itu ada AI Siri ataupun di Google ada Alexa. Itu sebenarnya cara bagaimana manusia merespon ya, merespon percakapan dan lain-lain. Konsep ini menggunakan konsep deep learning ya. Nah, saya rasa kalau deep learning nanti bisa teman-teman explore dan teman-teman bisa jangkau informasi lebih luas dan sudah banyak ya tersebar di berbagai macam platform. Nah, yang jadi pertanyaan ChatGPT, Gemini itu maksudnya kemana sih? Nah, tentunya tadi yang kayak kita mention di awal itu bagian dari machine learning ya. Jadi mereka mempelajari sesuatu atau mesin ini belajar gitu. Nah, ini anggaplah kita punya robot, dia memiliki kemampuan dan memiliki keahlian untuk berbahasa manusia. Tapi kalau kita coba artikan bebas secara definisi bahasa Indonesia itu large language model, ini bisa kita bilang kan model berbahasa besar gitu. Besarnya dalam konteks maksudnya cara berbahasa manusia gitu. Jadi ChatGPT, Gemini dan berbagai macam AI jenis LLM ini adalah bagian dari machine learning.
yang menerapkan konsep deep learning, terus kemudian dia turunannya itu LLM ya, LLM. Nah, si cara manusia berbahasa kan bisa dengan membaca, kemudian berinteraksi dan lain-lain ya. Tapi kelebihannya dia bisa membaca dengan banyak hal atau baca banyak dengan cepat, kemudian juga bisa menjawab berbagai pertanyaan. Kalau teman-teman curhat, cerita dan macam-macam, mereka punya kemampuan untuk menjawab, terus kemudian juga punya ingatan yang baik ya, ingatan yang baik, loadingnya cepat gitu ya. Kadang-kadang kalau dalam kondisi kita loadingnya lama ya, apalagi sudah mulai tengah malam, dia punya kemampuan untuk mengingat yang baik. Kemudian juga dia bisa melengkapi tuh kalimat-kalimat kalau teman-teman masukin prompt ataupun perintah di ChatGPT Gemini, mereka punya kemampuan untuk melengkapi. Ini sebenarnya intinya mereka adalah robot gitu ya, robot yang memiliki kemampuan berbahasa manusia. Nah, contohnya sebenarnya seperti ChatGPT Gemini ya. ChatGPT dan Gemini adalah contoh dari LLM gitu ya. Sebenarnya banyak, ada cloud, ada pun macam-macam pun kayak di WhatsApp sekarang ya, ada Meta AI. Kita pakai WhatsApp sudah bisa pakai AI itu konsep dari LLM sebenarnya, dan penerapannya penerapan di website itu seperti chatbox sebenarnya. Jadi chatbox dan website ini saling melengkapi platformnya. Nah, terlepas dari itu semua, yang mau saya share sebenarnya soal bagaimana konsep cara penggunaannya. Terlepas nanti teman-teman mau pakai ChatGPT, mau pakai Gemini, mau pakai Meta AI, apapun platformnya ataupun apapun tools AI-nya, tools LLM-nya, dengan kita coba memahami konteks ataupun dasar penggunaannya, itu akan tidak begitu mempengaruhi sebenarnya. Dan kita cukup nanti bisa beradaptasi dengan berbagai macam tools AI-nya gitu ya. Jadi saran saya kalau untuk memahami itu tentunya nanti teman-teman bisa baca dokumentasi. Kalau saya pribadi kalau belajar misal soal ChatGPT, saya belajar ke ChatGPT-nya, ada dokumentasinya gitu. Nah, tapi pada intinya soal bagaimana ekspektasi atau harapan kita ketika kita memasukkan perintah di dalam AI itu bisa sesuai ke dalam LLM tadi, ChatGPT dan Gemini itu bisa sesuai, tentu ada konsepnya. Nah, di sini saya bakal share gimana cara menulisnya, konsep dasarnya yang tentunya ini bisa dipakai di berbagai macam jenis platform AI. Pertama, tentukan peran yang relevan gitu ya. Teman-teman ataupun kita semua ini mau mendapatkan informasi dengan memposisikan peran sebagai apa, itu ditentukan. Kemudian tentukan konteks. Nah, konteksnya sebagai apa? Misalnya sebagai profesional kah, sebagai mahasiswa kah, sebagai organisasi, komunitas, dan lain-lain. Kemudian juga tetapkan bahasannya ya. Jadi batasannya ditentukan apa yang teman-teman harapkan dari informasi yang diberikan. Kemudian juga tetapkan ekspektasinya. Jadi nanti harapannya dari menulis prompt itu atau perintah yang kita masukkan di dalam AI atau ChatGPT ataupun Gemini itu bisa sesuai ekspektasi gitu. Nah, di sini kita akan langsung ke study case aja buat kasih gambaran. Di sini kalau saya bacakan, saya adalah pria berumur 30 tahun dengan tinggi badan 170 cm dan berat badan 90 kilo. Saat ini saya memiliki program menurunkan massa otot agar memiliki tubuh ideal. Maksudnya mungkin massa berat badan ya, bukan massa otot. Berikan saya jadwal latihan beban dan pola makan dengan budget hemat dan seterusnya. Oke, kita coba analisis apakah ini sesuai dengan konsepnya tadi. Tentukan peran yang tentukan peran yang relevan. Ya, di sini kita anggap si AI ini atau ChatGPT ini adalah seorang ahli gizi dan personal trainer. Kemudian tentukan konteks, kita nentuin konteks kita adalah pria berumur 30 tahun, tinggi badan sekian dan berat badan sekian. Tetapkan batasan gitu kan. Berikan saya jadwal latihan, kita ngasih batasan. Kita minta dibuatkan jadwal latihan dan pola makan dengan budget hemat selama 1 bulan. Kemudian juga tetapkan ekspektasi. Kita berekspektasi bisa mencapai berat badan ideal sesuai dengan tinggi badan saya gitu ya. Kalau 172 cm harusnya dan idealnya berat badannya berapa sih? Nah, pastikan sajikan dalam tabel. Nah, ini sebenarnya konsep atau kita coba menerapkan tips cara menulis prompt di AI atau di ChatGPT, Gemini ataupun berbagai macam LLM lainnya. Ataupun study case kedua, itu kita coba tentukan lagi konteksnya. Anggaplah dia adalah atau kita adalah mahasiswa semester 2 jurusan Teknik Industri dengan target IPK 4.0 pada semester ini. Nah, berarti anggapannya semester 2 ya. Dan memiliki target selama berkuliah seperti bisa ikut konferensi di luar negeri, sudah memiliki bisnis dengan pendapat 6 juta per bulan gitu kan. Berikan saya planning untuk mencapai target selama 6 bulan atau 1 semester sehingga target yang ini dicapai berhasil dengan konsep PWC ya. Kita udah tentukan konteksnya sebagai mahasiswa semester 2 jurusan Teknik Industri
kita sudah tentukan batasannya, kita kasih mention ya, kita punya target selama berkuliah, itu bisa konferensi ke luar negeri, punya bisnis dan target IPK. Kemudian juga ekspektasi ya, ekspektasi juga ditentukan tadi. Dan batasannya tadi, sorry, kita punya planning untuk mencapai target selama 6 bulan atau 1 semester dengan target atau sajian informasinya dengan konsep PUACE ya. Jadi sebenarnya konsep penulisan tadi harapannya bisa membantu ya. Dan apapun jenis tools AI-nya itu tidak begitu challenging kalau kita menerapkan prinsip ini agar apa? Agar ekspektasi jawaban yang kita harapkan dari penggunaan AI tadi, ChatGPT ataupun Gemini dan berbagai macam platform lainnya itu bisa membantu ya. Dengan konsep tadi. Jadi kita pertama tentukan peran yang relevan. Kita bisa anggap AI ini seakan-akan konsultan atau ahli. Tadi di sini saya mention ahli gizi dan personal trainer dengan pengalaman 15 tahun. Kemudian kita bisa tentukan konteksnya, kita tentukan batasannya, dan juga ekspektasi jawaban apa yang kita minta. Dengan menerapkan 4 konsep tadi, harapannya informasi yang kita dapatkan dari berbagai macam jenis AI itu, dari informasi yang mereka sudah pelajari, himpun dari berbagai macam jenis artikel, informasi, jurnal, dan lain-lain, mereka bisa sajikan sehingga ekspektasi atau harapan jawaban yang kita miliki itu bisa sesuai. Itu mungkin study case-nya ya. Mungkin punten saya nggak bisa menunjukkan, mempraktikkan karena keterbatasan waktu. Oke, sudah sampai di akhir sesi. Saya mau nutup dengan salah satu kunjungan yang menarik kemarin dari Jensen Huang ya, CEO Nvidia. Dia mention bahwasanya manusia itu memang tidak akan tergantikan dengan AI gitu. Tapi manusia yang bisa menggunakan AI besar kemungkinan akan tergantikan. Jadi sebenarnya ini kita bisa menjadikan sebagai peluang ya, sebagai kesempatan, dan tentunya terlepas dari berbagai macam tantangan dan ancamannya, selalu ada dua sisi pisau ganda yang bisa kita manfaatkan sesuai dengan peran dan tujuan kita masing-masing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Teh Vivi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita kasih applause? Online ya, Kang ya. Oke, hatur nuhun Kang Farhan. Oke, seperti yang tadi kita nanti-nantikan, kita akan buka sesi Q&A. Boleh kepada Kang Tete yang mau bertanya, boleh menyalakan fitur audionya ya. Langsung mengangkat tangannya, raise hand ya. Oke, ya Kang Tete ditunggu. Kalau ada halangan, boleh diketik saja di kolom chatnya. Kang Tete? Oke, ada pertanyaan Kang Farhan. Vivi coba cek di kolom. Nah, Kang, dari Kak Galih, bagaimana cara tidak tergantung memakai AI-nya biar gak males? Gimana tuh, Kang? Ini buat saya atau Kang Aul nih? Dari Kang siapa tadi ya? Sorry. Boleh dua-duanya. Oh, oke, dari Kang Yusuf ya. Mas Yusuf ini. Oh, boleh dua-duanya. Oke, mungkin kalau dari saya, sebenarnya apakah di masa depan AI akan memiliki emosi ya? Kalau kita lihat kemungkinan ya, kemungkinan soal di masa depan AI punya emosi itu, kalau bilang mungkin mungkin aja, dan bisa aja kita bilang tidak mungkin juga bisa aja gitu. Karena belum tentu AI bisa memiliki emosi. Tapi sejauh ini AI belum punya emosi ya, belum memiliki kemampuan emosi gitu. Tapi kalau kita coba kita dalami konsep deep learning, soal bagaimana konsep deep learning itu menerapkan cara manusia belajar, besar kemungkinan bisa saja di training ke sana gitu kan. Mungkin tapi butuh tentunya budget yang besar, butuh riset yang lebih mendalam bagaimana mentraining emosi ya. Karena sejauh ini memang keterbatasan di mesin itu ya emosi. Mereka belum bisa punya emosi tertentu gitu. Pun kalau mereka mengenali emosi, biasanya mereka melihat dari gerak-gerik tubuh, wajah,
ataupun melihat dari mimik muka gitu. Tapi emosi yang mereka hasilkan secara mandiri itu sejauh ini AI belum belum mengakomodir ke sana. Tapi ini jadi bahasan menarik dan memang sudah jadi perbincangan yang intens ya soal apakah ke depan AI memiliki emosi gitu ya. Ini bisa dijadikan kesempatan ataupun jadi ancaman gitu ya. Bisa jadi teman curhat ataupun akhirnya ke depan AI jadi bestie ya karena punya emosi. Itu mungkin Teh Vivi. Oke, siap, Kang. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, coba aku jawab ya, Yudi. Giliran Kang Aul berarti ya. Dari Kak Galih nih. Bagaimana cara tidak tergantungan memakai AI biar nggak malas? Nah, tadi yang sempat Aul mention juga di awal, kita perlu makin sadar nih kalau AI itu tuh sebenarnya hanya alat. Karena pada akhirnya decision maker-nya itu atau yang membuat keputusan tuh dari diri kita. Dan kita mulai coba latih pelan-pelan untuk cuman jadiin AI itu apa ya pemantik aja di awal. Tetap hasil akhirnya itu kita yang nentuin mau kayak gimana gitu. Jadi tidak mentah-mentah kopas dari AI. Tapi setelah kita riset, jadi AI itu cuma alat bantu aja. Dari ide, awal ide sampai nanti akhirnya kita combine tuh, itu hasil dari pemikiran kita. Nah, biar nggak malas, ya mulai dibiasakan. Jadi mulai pembiasaan pelan-pelan, karena boleh jadi itu sudah jadi rutinitas dan itu sudah tertanam. Jadi kesehariannya biasanya udah pakai AI, mungkin semuanya serba eh, ada bingung atau apa, langsung chat GPT dan lain-lain. Saran Aul sih biar nggak malas, mulai coba latihan mungkin kayak baca buku 1 halaman atau 2 halaman, coba nulis. Nah, coba kembaliin hal-hal kayak gitu lagi, supaya nggak tergantungan sama AI. Nah, itu mungkin. Nanti kalau ada tambahan dari Mas Farhan, boleh. Oke, Kang Aul, siap. Ini karena ada banyak pertanyaan, kita akan rangkum mungkin ya, Kang ya. Satu-satu biar kejawab semuanya. Dari Kak Muhammad Utama. Nah, ini bertanya terkait dengan AI ini di bidang seni dan desain. Bagaimana ya, kenapa orang bilang problematik dan solusinya seperti apa? Mau dari Kang Farhan atau Kang Aul ini yang menjawab? Kayaknya ini ke teknis lebih expertise Mas Farhan nggak ya? Oke, siap. Oke. Enggak. Tadi dari Mas yang desain ya. Jadi saya sempat baca juga sih apa pertanyaannya. Oke, soal problematik dan solusi ya di bidang desain. Em, ada ada pisau bermata dua lagi ya sebenarnya di dunia apapun industri yang menggunakan konsep AI, khususnya salah satunya di industri desain gitu ya. Platform atau tool saat ini kan pengembang aplikasi desain pun juga sekarang berlomba-lomba ya menerapkan atau mengimplementasikan AI gitu dalam aplikasinya. Contohnya kayak mungkin teman-teman kalau di sini backgroundnya desainer, buat desain bisa aja dibuatin sama aplikasi misal Figma ya. Mereka bisa buatin kita desain tampilan aplikasi dengan cukup memasukkan prompt. Ataupun bahkan eh, beberapa kali saya juga coba gitu mengimprovisasi atau melihat ini desainnya bagus atau jelek ya gitu bahasanya dengan minta AI yang ngasih feedback itu bisa kita lakukan, minta improve atau minta feedback dari AI seakan-akan mereka memang expertise di bidang itu gitu. Nah, itu menjadi keuntungannya tentunya kalau kita coba ngobrol sama orang atau mau coba ngomong sama expert gitu kan tentunya kan tidak fleksibel ya, tentu ada scheduling waktu dan lain-lain. Terus kemudian juga tantangannya juga kalau kita apa soal AI ini kita bisa sebenarnya menghemat menghemat untuk kita bisa bertemu dapat feedback. Kadang-kadang kan kita nggak tahu ya ini baik atau buruk kalau opini ini datang dari kita gitu. Dengan menghadirkan dari sudut pandang pihak ketiga tentunya kan memudahkan kita buat nangkep poin inti dari karya kita seperti apa. Nah, tentunya ada problem, ada solusi gitu ya. Ada problem, ada solusi. Jadi tentunya yang perlu kita, kalau saya memposisikan sebenarnya di sini kita coba menyesuaikan menyesuaikan kondisinya saja gitu. Tidak perlu memusingkan apakah kita harus menganggap ini sebagai masalah utama
Dan tentunya kalau ada masalah biasanya kan umumnya orang akan mencari solusi gitu. Nah, jadi di bidang seni dan desain saya rasa ini kita tidak usah memusingkan orang yang menjadikan ini sebagai problematik, dan mungkin kalau kita bisa menjawab permasalahannya tentu bisa jadi amal jariah kita ya, karena kita bisa problem solving masalah orang itu. Tapi soal problematika dan solusi itu hal yang wajar ya di industri apapun. Itu mungkin Teh Vivi. Semoga semoga tidak terjawab. Oke. Supaya tanya lagi. Kang, boleh nggak Kang? Kalau yang sesi ini kita tanyanya langsung, biar kita ada interaksi dua arah gitu. Nggak kalah dengan ChatGPT ya. Oke, Kang Tete ada yang langsung bertanya? Ada nggak ya? Tapi ada pertanyaan unik, Kang. Kalau misalkan Vivi baca di kolom chat ya. Soal privasi data dan juga oh ada. Oh, mangga nanti Vivi habisnya Kak Asmi. Ada yang mau langsung bertanya? Mangga dipersilakan. Oke, izin bertanya. Mangga. Ada nggak nih kira-kira suaranya? Ada Kang, masuk Mas. Ada. Saya Masuk izin Kang. perkenalan sebelumnya, nama saya Azmi. Ini sebenarnya sih pertanyaannya lebih ke general saya sebagai mahasiswa teknik informatika. Seandainya gimana sih Mas, buat minta tolong aja sih ini sebenarnya. Nasihat buat kami para mahasiswa yang mungkin masih mengemban um, pendidikan atau istilah sederhananya itu masih belajar gitu. Kita ini kan sebagai mahasiswa kayaknya sangat bergantungan terhadap apa ya, kinerja dari ChatGPT gitu. Seandainya kasusnya seperti ketika kita punya project atau tugas gitu, misal membuat aplikasi perhitungan sederhana gitu, atau apa namanya, tabungan sederhana gitu dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang kita itu apa ya, memperbudak AI gitu loh buat ngerjain gitu, sehingga kita kelar tugasnya hanya sebatas apa ya, formalitas selesai mendapatkan nilai gitu. Gimana sih nasihat buat uh, aku sendiri dari Mas Farhan atau Mas Aul gitu? Mungkin cukup sekian. Oke, siap Kang Asmi. Memang tajuknya kita manfaatin sebelum dimanfaatkan. Nggak bercanda ya. Mangga Kang Farhan dan Kang Aul. Monggo Mas, Oke. duluan Mas. Ya, tadi Mas Asmi ya. Sebelumnya makasih Mas Asmi pertanyaannya. Eh, Sebenarnya tadi soal pertanyaan tadi sempat tak mention di awal, soal kita coba pelajari dan pahami konsep dasarnya gitu. Apapun. Kalau memang teman-teman backgroundnya sedang studi di bagian engineering ataupun di IT ya, sebelumnya memang sebelum kehadiran ChatGPT memang cukup ini ya, cukup challenging. Kebetulan saya generasi-generasi yang belum merasakan hadirnya ChatGPT dulu. Jadi kalau ada error atau apa, kadang-kadang kita bingung gitu bertanya ke siapa. Ya kita tanyalah ke teman kita yang memang seakan-akan seperti ChatGPT gitu ya. Nah, sejak kemunculan akhirnya muncullah bahasanya tadi kebutuhan ya. Akhirnya muncul supply demand gitu. Nah, konsepnya sebenarnya di dalam, kalau teknis ini kan, kalau konteks tadi seperti pembuatan aplikasi kan sebenarnya ada dasar ya. Kita belajar konsep dasar untuk pembuatan aplikasi, cara berpikir komputasional gitu kan. Komputasional tinggi kita coba berpikir kayak gitu. Jadi sebenarnya konsepnya kita coba kuatin dulu di sana gitu. Nah, memang dalam beberapa case kita tidak menutup kemungkinan ya, akhirnya kita bertanya ke ChatGPT gitu misal untuk membantu kita menyelesaikan masalah. Tapi dengan kondisi dan dalam artian kita sudah punya paham konsep dasarnya gitu ya. Sesimpel kayak misal kita memahami cara penerapan konsep looping gitu. Nah, ataupun ini agak teknis ya, tapi semoga karena supaya memberikan gambaran ke Mas Asmin khususnya.
cara konsep akhirnya membuat percabangan dan lain-lain. Nah, konsep-konsep itu sebenarnya yang perlu kita pahami gitu kalau di dasar pemrograman. Supaya nanti ketika kita mengelaborasikan AI, kita istilahnya sudah mentok gitu kan. Sebelum ada AI kan kalau kita stuck dalam pembuatan aplikasi atau code kan biasanya kita tanya ke Stack Overflow ya, atau kita tanya ke teman-teman yang sudah pernah mengalami journey kayak gini sebelumnya. Nah, bisa seperti itu. Nah, lebih ke arah coba pahami atau cross check apakah sudah memiliki fondasi yang clear gitu ya untuk pemrograman agar supaya ke depan nanti tidak bergantung dengan AI-nya ya. Pun kalau kita menggunakan AI sifatnya itu modifikasi ataupun eksplorasi, bukan penyelesaian masalah utama yang sekiranya kalau kita udah punya error langsung larinya ke ChatGPT gitu. Kita nggak coba explore dulu, kita nggak coba gali dulu gitu. Nah, itu mungkin kalau konteksnya untuk minimalisir dan coba membangun fondasi awal supaya kita bisa bisa memberdayakan ya. Anggap sajalah besok tiba-tiba uh, ChatGPT tutup gitu ya. Kebetulan tahun kemarin laporan perusahaannya ChatGPT lumayan lagi mengalami ini ya, cash flow di perusahaannya belum begitu sehat. Jadi nggak tahu kalau sekarang dengar-dengar kabar subscribernya mau dinaikin, sorry konteks penyewaan fee-nya mau dinaikkan. Nah, ya bayangkan aja misalnya ChatGPT tutup pelayanan gitu ya. Nah, itu gimana tuh goncang-gancingnya kita yang sudah terbiasa. Nah, itu mungkin challenge-nya. Seperti anggap, jadi kalau saya menganalogikan simpelnya, tanpa ada AI kita bisa clear dan kita berani gitu untuk mengembangkan potensi kita. Sesimpel itu sebenarnya. Enggak, Kang Aul. Oke, kalau dari Aul mungkin tetap sama kayak tadi mungkin ya, Azmi advice-nya. Tetap coba latihan lagi kembali ke basicnya kita sebagai manusia gitu ya. Sebelum adanya AI itu kita tetap kayak baca, nulis, dan lain-lain karena itu sejatinya AI itu memang memudahkan, hanya memudahkan saja dan bukan ngegantikan gitu kan. Jadi bukan berarti dengan adanya AI itu kita sama sekali nggak baca dan sama sekali nggak nulis. Tapi dengan adanya AI kita bisa lebih cepat menyelesaikan bacaan yang mungkin harusnya selesai dalam 2 atau 3 hari atau bahkan ada yang kalau cepat 1 hari. Tapi dengan AI itu kita bisa membaca itu jauh lebih cepat gitu. Nah, tapi tetap landasan-landasan awal berpikirnya tetap dikembalikan, jangan sampai dilepas. Kadangkala akhirnya yang membuat kita tergantikan tuh adalah rasa malas tadi dari dalam diri kita. Nah, AI itu sebenarnya hanya alat bantu, sekali lagi dasarnya hanya alat bantu yang memudahkan. Itu sih advice-nya kalau dari awal. Oke, semoga menjawab ya. Gimana, Kang Asmi? Alhamdulillah, terima kasih baik. Oke, siap, Kang. Kalau kita melihat waktu, ya, Kang Aul, Kang Farhan, bolehkah pertanyaannya kita tampung dan kita bahas di diskusi grup? Boleh, Vi. Ditampung nanti Oh, boleh. sambil jawab ya kita di grup atau nanti Mas Farhan entah open nggak ya kalau untuk persona. Ya, nanti bisa open discuss ya di grup apa namanya beberapa pertanyaan teman-teman. Tapi mungkin ini ya, mungkin kalau beberapa mungkin yang tak lihat, aku juga sambil baca-baca chatnya, kayak beberapa pertanyaan ya sejarah singkat gitu-gitu mungkin bisa explore ya. Explore di Google, di googling juga banyak ya. Ataupun mau nanya chat GPT atau Gemini-nya langsung biar serasa interaktif juga bisa Iya. gitu Kalau nggak mungkin. di spill aja kali Mas. Satu aja yang awal mulanya Mas. Awal mulanya ya. Di tahun eh berapa? Itu nanti teman-teman make sure lagi, saya agak lupa. Tapi tahunannya itu sekitar 19-an, abad udah masuk ya 1956 atau 1957 saya lupa. Pertama kalinya kapan. Itu sebenarnya AI itu sudah istilah AI ya. Sebenarnya sudah dibicarakan di situ gitu. Nah, sebenarnya konsepnya udah dipakai di situ gitu ya. Dan kalau di beberapa literatur itu mereka sebut memang dari tahun 90-an juga sudah ada gitu. Mungkin kalau teman-teman yang bacaannya mungkin kenal beberapa filsuf kayak Bertrand Russell gitu-gitu.
Nah, itu sudah muncul tuh istilah-istilah atau narasi-narasi soal kecerdasan buatan gitu. Pun di sana kayak kita tahu sejarah soal aljabar dan lain-lain, konsep Boolean kan di tahun 19-an ya. Nah, itu sebenarnya awal mulanya. Tapi dari situ awal mulanya sebenarnya sudah terbayangkan kan, maksudnya manusia punya keresahan dan punya masalah gimana caranya menciptakan mesin yang sekiranya bisa menduplikasi kecerdasan yang manusia miliki gitu. Dari konsep di sana. Ya kesini-sini tahun 1950-an kemudian juga muncul website sendiri pun muncul tahun 91 ya. Itu kalau teman-teman cek nanti coba aja di googling website tahun 91 itu tampilannya seperti teks-teks putih gitu aja, masih ada dan masih aktif domainnya. Nah, itu awal mula juga website itu juga salah satu media informasi ya, manusia ingin mudah dapatkan akses informasi dan terangkum dalam satu platform. Hingga mungkin boomingnya dan masifnya di tahun kemarin ya 2022 atau 2021 pas OpenAI launching ChatGPT itu akhirnya kita udah mulai terbiasa ya menggunakan AI. Sebelumnya mungkin kalau kita lihat ada dulu robot Sophia ya, kalau teman-teman lihat robot Sophia itu gimana dia interaksinya dengan manusia gitu ya. Di situ salah satu mungkin yang jadi cukup cukup ini ya, cukup menakjubkan dan kesannya kayak tadi Mas Aul mention agak sedikit eksklusif ya, karena kan memproduksi robot itu juga nggak murah ya. Nah, tapi sejak akhirnya OpenAI meluncing ChatGPT dan diikuti berbagai macam kompetitor lainnya, akhirnya AI terhitung hari ini terus berkembang gitu ya. Jadi ya akhirnya ya tadi mulai familiar dan mulai digunakan secara massal. Tapi mungkin lengkapnya bisa dicek ya, mungkin di jurnal, di berbagai macam artikel, banyak kok sumber-sumber literatur yang bisa dieksplor. Kang, ada pertanyaan unik tadi yang mungkin hampir sama ya, sama benak Vivi. Apa iya dia bisa menggantikan beberapa pekerjaan? Mungkin kalau misalkan yang Vivi baca ya, ada apa namanya taksi yang tidak ada supirnya mulai, no. Terus apa namanya mungkin pelayan di restoran dan kawan-kawan. Ada nggak pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya nggak bisa dia gantikan? Ya, boleh Mas Aul. Oke, mungkin aku kasih mention satu mungkin ya. Yang jelas pertama mungkin di bidang kesehatan. Jadi sebenarnya kalau mungkin pekerjaan yang tidak akan hilang adalah yang memang perlu akhirnya pembuat keputusannya itu adalah manusia itu sendiri. Nah, untuk alat bantu AI itu di kesehatan kan tetap bisa membantu, tapi akhirnya yang memutuskan untuk mengambil tindakan itu tetap harus oleh manusia gitu. Jadi intinya pekerjaan yang tidak hilang itu adalah pekerjaan yang memang base-nya itu tetap diperlukan oleh manusia. Jadi yang mungkin hilang itu pekerjaan yang sifatnya berulang-ulang atau repetisi, kayak contohnya akuntan dan lain-lain gitu. Nah, tapi itu pun akan membuka peluang kerja baru tadi. Yang hilang memang 85 juta, tapi setelah ada AI itu, akan ada peluang pekerjaan baru yang bisa jadi justru nanti ke depannya akan ada profesi baru yang bisa teman-teman ikuti. Gitu. Oke, siap Kang Aul, hatur nuhun. Oke, Kang Aul, Kang Farhan, mengingat dengan waktu, mohon maaf sekali tanpa mengurangi rasa hormat Vivi, tentunya kita akan bahas di grup ya, Akang-akang. Boleh untuk yang terakhir sebelum kita tutup, closing statement dari Kang Aul dan Kang Farhan. Siapa dulu nih, Vi? Silakan Kang Aul. Oke. Kalau dari awal perubahan itu adalah satu-satunya sesuatu yang pasti dan perubahan tuh harus kita hadapi dan kita pun harus beradaptasi karena pilihan kita sebagai manusia hanya dua, yaitu beradaptasi atau punah ditelan zaman tadi. Apalagi dengan percepatan yang signifikan, kita juga harus lebih cepat juga beradaptasi tanpa menghilangkan esensi kita sebagai manusia. Atau manusia itu adalah dasarnya adalah makhluk emosional, jadi jangan sampai kita terlalu akrab akhirnya dengan mesin tadi, AI tadi, tapi kita justru tidak akrab dengan manusia lainnya. Cukup, Vi.
Oke, siap. Kata Kang Yusuf, kata-kata hari ini, Kang. Mangga, Kang Farhan. Oke, saya masih terinspirasi dari kata Steve Jobs ya, soal stay hungry, stay foolish. Tapi kalau saya menambahkan jadi stay hungry, stay foolish with velocity gitu ya. Jadi velocity ini kalau kita coba googling kan kecepatan ya, tapi bedanya velocity ini kecepatan dengan mengarahkan atau memiliki tujuan gitu ya. Jadi jangan sampai kita eh, terus bersemangat tapi tidak memiliki tujuan. Nah, dengan stay hungry, stay foolish tadi, dengan with velocity, akhirnya kita masih beridentitas sebagai manusia utuh, memiliki kemampuan berpikir, memiliki emosional, dan tentunya itu jadi nilai pembeda ya dengan AI. Dan harapannya AI ini istilahnya bisa kita berdayakan as a partner gitu ya, as a partner. Dan ini bisa jadi momen kelimpahan bagi kita yang memang memanfaatkan perkembangan dan teknologi AI buat ke depan. Gitu mungkin. Terima kasih. Oke, siap. Hatur nuhun, Kang Farhan. Ubur-ubur ikan lele, ayo foto le. Ayo kita dokumentasikan kembali. Oke, Kang Teteh, boleh kita open cam-nya dulu? Sebentar saja. Oke, Kang Lukman, mangga Kang, dipandu sama Kang Lukman. Ya, boleh, Kang Teteh sekalian boleh menyalakan kameranya. Yang belum bisa nyalain kamera boleh kasih emoticonnya aja nanti biar ramaikan ya. Oke, untuk slide satu dulu, boleh semua lihat kamera, berikan senyum terbaiknya. Tiga, dua, satu. Oke, slide keduanya di sebelahnya. Tiga, dua, satu. Ya, oke. Slide ketiga dan seterusnya udah ada yang on cam, jadi boleh dilanjutkan sama Vivi. Terima kasih. Oke, siap. Hatur nuhun, Kang Lukmin. Buat closing, ke Jogja beli bakpia. Cakep, ya. Belinya di toko Bakpia Juara. Hatur nuhun untuk semua. Berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Vivi tutup. Wabillahi taufiq walhidayah walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Aul, Kang Farhan, Kang Lukman, dan semuanya. Sehat selalu. Terima kasih. Bye-bye. Semuanya, see you. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua.